Sahabat Terima Surgawi, malam ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat menyentuh hati, yaitu mata air tak pernah kering. Dunia sedang dipenuhi banyak orang yang terlihat tersenyum, tetapi sebenarnya sedang haus. Haus akan perhatian, haus akan penghiburan, haus akan kasih yang tulus, haus akan seseorang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Ada orang yang hidupnya terlihat baik-baik saja, tetapi jiwanya retak karena kecewa. Ada orang yang setiap malam bekerja keras, tetapi diam-diam kehilangan pengharapan. Ada orang yang tetap melayani Tuhan, tetapi di dalam hatinya sedang kering dan lelah. Firman Tuhan malam ini mengingatkan bahwa hanya Kristuslah sumber air kehidupan yang tidak pernah ada habisnya. Dan ketika hidup dipenuhi oleh kasih Kristus, kita dipanggil menjadi saluran bagi jiwa-jiwa yang haus di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya mendengar, tetapi juga mengalami sentuhan kasih-Mu. Pulihkanlah ya Tuhan jiwa kami yang lelah, kuatkan yang putus asa, dan jadikan hidup kami saluran air kehidupan bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Terima Surgawi, firman Tuhan malam hari ini diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 6. Wahyu pasal 21 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Sekali lagi, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Sahabat Terima Surgawi, Kristus mengerti rasa haus manusia. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Artinya, Dia mengetahui yang awal dan akhir kehidupan manusia. Tidak ada air mata yang tersembunyi dari pandangannya. Tidak ada luka yang tidak diketahui olehnya. Namun seringkali manusia mencoba menghilangkan haus jiwanya dengan banyak hal. Ada yang mengejar uang tanpa berhenti, ada yang mencari pengakuan manusia, ada yang berharap kebahagiaan dari hubungan yang tertentu, ada yang memenuhi hati dengan hiburan dunia. Tetapi tetap saja ada ruang kosong yang tidak terisi di dalam hati kita. Mengapa? Karena jiwa manusia diciptakan untuk Tuhan, dan hanya Tuhan yang dapat memuaskan dahaga terhadap manusia.
Sahabat terima surgawi, orang bisa memiliki rumah besar, tetapi hatinya sepi. Orang bisa terkenal, tetapi tidak memiliki damai. Orang bisa tertawa di depan banyak orang, tetapi menangis sendirian di malam hari. Tuhan Yesus memahami semuanya ini. Karena itu dia berkata, orang yang haus akan ku beri minum dengan cuma-cuma. Perhatikan kata cuma-cuma. Artinya, kasih Tuhan itu tidak dijual. Anugerah Tuhan tidak dibayar dengan kekayaan. Kasih Tuhan tidak diberikan hanya kepada orang yang sempurna. Namun Tuhan datang kepada orang yang lelah. Tuhan menghampiri orang yang gagal. Dan Tuhan mencari orang yang merasa hidupnya kering. Sahabat terima surgawi, kadang manusia malu mengakui bahwa dirinya itu haus. Padahal pengakuan akan kebutuhan rohani adalah awal dari pemulihan. Saat seseorang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan tidak menolak. Saat seseorang menangis dalam doa, Tuhan mendengar. Dan saat seseorang berkata, "Tuhan, aku lelah," Tuhan tidak marah. Justru disitulah air kehidupan mulai mengalir. Sahabat terima surgawi, setetes kasih menghidupkan jiwa. Bayangkan suasana kota Bangkok pada awal tahun 1950-an. Langitnya gelap berhari-hari, hujan turun tanpa belas kasihan, air sungai meluap memasuki gang-gang sempit. Rumah-rumah kayu mulai terendam. Orang-orang berteriak menyelamatkan barang seadanya, dan anak-anak menangis ketakutan. Di mana-mana hanya terlihat air keruh dan wajah-wajah penuh kecemasan. Tetapi yang paling mengerikan bukan hanya banjir itu sendiri, melainkan ketika persediaan air bersih mulai habis. Orang bisa bertahan tanpa makanan beberapa waktu, tetapi ketika air bersih hilang, kepanikan berubah menjadi keputusasaan. Jerigen kosong mulai dibawa ke sana kemari. Orang-orang mengetuk pintu rumah tangga. Ada yang memohon, ada yang menangis, ada yang mulai bertengkar demi seteguk air. Di sebuah gang kecil yang nyaris tenggelam, berdirilah sebuah rumah sederhana milik seorang hamba Tuhan, yaitu pendeta Bumak Gitisharn. Rumah itu tidak besar memang, dindingnya kayu tua yang mulai lapuk. Lantainya lembab karena air mulai masuk dari sela-sela pintu. Tetapi di belakang rumah kecil itu ada sebuah sumur tua yang masih mengeluarkan air jernih. Pagi itu, saat hujan masih turun perlahan, tok tok tok, terdengar ketukan pintu pelan. Ketika pintu dibuka, berdirilah seorang nenek tua dengan pakaian basah kuyup. Tangannya gemetar memegangi jerigen kosong. Wajahnya pucat, matanya merah karena menangis. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Pak Pendeta, tolong, cucu saya demam. Kami belum minum sejak kemarin." Sahabat terima surgawi, kalimat itu menghantam hati Bun Mark
Ia tidak banyak bicara, ia langsung berjalan ke sumur tua itu. Tangannya memulai memompa. Krek, krek, krek. Suara pompa tua terdengar di tengah hujan. Air jernih mulai keluar perlahan. Nenek itu menangis saat melihat jerigennya terisi penuh. Tetapi ternyata ada mata lain yang melihat dari kejauhan. Beberapa menit kemudian datang seorang ibu membawa ember. Lalu seorang pria membawa kaleng bekas. Lalu anak-anak kecil membawa botol-botol kosongnya. Berita itu menyebar cepat. Di rumah pendeta itu masih ada air. Tidak lama kemudian halaman kecil itu penuh manusia. Antrean panjang berdiri di tengah lumpur. Wajah-wajah letih menunggu dengan harapan terakhir. Dan Bun Mat terus memompa air. Tangannya mulai lecet. Nafasnya mulai berat. Bajunya basah oleh hujan dan keringat. Tetapi setiap kali ia menuangkan air ke wadah orang-orang itu, ia selalu berkata dengan suara lembutnya, "Jangan takut, Kristus memberi air hidup tanpa meminta imbalan." Kalimat itu terus diulang. Kristus memberi air hidup tanpa meminta imbalan. Sahabat terima surgawi, di tengah banjir itu bukan hanya tubuh manusia yang haus, tetapi ada jiwa-jiwa yang mulai kehilangan pengharapan. Dan tanpa disadari, sumur kecil itu berubah menjadi tempat pemulihan hati. Setiap pria yang sejak pagi diam, tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ia kehilangan pekerjaannya karena banjir menghancurkan tokonya. Dengan suara paro ia berkata, "Sudah lama tidak ada orang yang berbicara selembut ini kepada saya." Seorang ibu muda memeluk anaknya sambil menangis, bukan karena air itu saja, tetapi karena di tengah dunia yang panik, masih ada seseorang yang peduli. Dan klimaksnya itu terjadi menjelang malam. Hujan mulai reda, langit Bangkok perlahan gelap. Antrean mulai sepi. Bun Mat duduk kelelahan di dekat sumurnya. Tangannya gemetar karena sejak pagi terus memompa air. Lalu seorang anak kecil datang mendekatinya. Anak itu membawa botol kecil berisi sisa air yang tadi diberikan. Dengan polos anak itu berkata, "Pak, ibu saya bilang hari ini Tuhan belum meninggalkan kami." Sahabat Rema Surgawi, mendengar itu Bun Mat terdiam. Air matanya jatuh perlahan karena hari itu ia sadar kadang Tuhan tidak memakai mimbar besar untuk menyelamatkan jiwa. Kadang Tuhan hanya memakai setimba air dan hati yang mau mengasihi. Bukankah ini seperti firman Tuhan dalam Wahyu 21 ayat 6? "Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang haus secara jasmani, ada manusia yang haus pengharapan, haus kasih, haus perhatian, haus pelukan yang menenangkan. Dan seringkali Tuhan menjawab doa mereka melalui hidup seseorang yang sederhana. Sahabat Rema Surgawi, mungkin malam ini ada seseorang di antara kita yang sedang haus, yaitu haus didengar, haus dikuatkan, haus dikasihi.
Jangan menunggu menjadi hebat untuk dipakai Tuhan. Karena kasih kecil yang diberikan dengan tulus dapat menjadi mata air kehidupan bagi jiwa yang hampir mati. Sahabat terima surgawi, jadilah saluran, bukan penampung. Air yang mengalir akan tetap jernih, tetapi air yang hanya ditampung lama-lama menjadi keruh. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau hanya menerima kasih Tuhan tetapi tidak pernah membagikannya, hati bisa menjadi dingin, iman bisa menjadi kering. Tetapi ketika kasih Tuhan mengalir melalui hidup kita kepada orang lain, jiwa kita justru disegarkan. Banyak orang berpikir, nanti kalau hidupku sudah berhasil, baru aku mau menolong. Nanti kalau aku punya banyak uang, baru aku mau berbagi. Nanti kalau aku sudah tidak punya masalah lagi, baru aku mau menguatkan orang lain. Tetapi Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Tuhan memakai orang biasa, Tuhan memakai hati yang mau taat, dan Tuhan memakai tangan sederhana yang mau dibukakan. Sahabat terima surgawi, mungkin malam ini kita merasa tidak punya banyak kemampuan, tetapi selama masih ada kasih Tuhan dalam hati kita, kita tetap bisa menjadi berkat bagi sesama. Kadang satu pesan singkat dapat menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Kadang satu doa dapat menguatkan orang yang hampir menyerah. Kadang satu perhatian kecil membuat seseorang merasa hidupnya masih berharga. Jangan meremehkan kasih yang kecil. Karena kasih yang kecil yang diberikan dengan tulus dapat menjadi mata air bagi jiwa yang hampir mati. Dan lebih indah lagi, setiap kali kita menghibur orang, Tuhan juga sedang menghibur kita. Setiap kali kita menguatkan orang lain, Tuhan juga sedang menguatkan hati kita. Dan setiap kali kita menjadi saluran kasih, Tuhan membuat hidup kita tidak pernah kering. Sahabat terima surgawi, firman Tuhan dalam Wahyu 21 ayat 6 mengingatkan bahwa Kristus adalah sumber mata air kehidupan bagi setiap jiwa yang haus. Itu berarti di tengah dunia yang kering oleh kasih, Tuhan rindu agar hidup kita menjadi tempat di mana orang lain dapat merasakan aliran kasih-Nya melalui kita. Mari kita belajar melakukan beberapa hal yang sederhana tetapi memiliki dampak yang sangat besar di mata Tuhan. Yang pertama, belajarlah peka terhadap jiwa yang terluka. Tidak semua orang yang tersenyum sedang baik-baik saja. Ada orang yang tetap melayani, tetapi diam-diam ia lelah. Ada orang yang tetap tertawa, tetapi pulang dengan hati penuh air mata. Dan ada orang yang terlihat kuat di depan banyak orang, tetapi setiap malam tidur dengan kecemasan. Karena itu, jangan hanya melihat wajah luar seseorang, biarlah memiliki hati yang peka. Kadang Tuhan menghadirkan seseorang di dekat kita bukan untuk menghakimi, tetapi untuk dipeluk
dengan kasih. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata, orang yang haus akan kuberi minum. Artinya hati Kristus selalu mencari jiwa yang sedang haus dan terluka. Yang kedua, jangan meremehkan perhatian kecil. Setetes air sangat berharga bagi orang yang kehausan. Demikian juga perhatian kecil sangat berarti bagi jiwa yang hampir menyerah. Ucapan sederhana seperti, "Halo, apa kabar? Tetap semangat ya. Atas namamu saya berdoa." Bisa menjadi air kehidupan bagi seseorang. Kadang kita tidak sadar satu kalimat yang penuh kasih dapat menghentikan seseorang dari keputusasaan. Dunia ini terlalu pecah dengan kritik, tetapi sangat miskin dengan penghiburan. Karena itu, jadilah pribadi yang menghadirkan kesejukan Tuhan. Yang ketiga, jangan pelit kasih. Air kehidupan dari Tuhan diberikan dengan cuma-cuma, maka jangan tahan kasih yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Ampuni lebih cepat, peduli lebih tulus, rangkul lebih dalam, dan dengarkan lebih sabar. Sebab kasih yang dibagikan tidak akan membuat hidup kita berkurang. Justru semakin kasih itu mengalir, semakin hati kita dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Seperti sumur bunmak yang terus memberikan air, demikian juga hati yang dipenuhi Kristus tidak akan kering saat terus-menerus memberi. Yang keempat, tetap dekat dengan sang sumber. Tidak mungkin seseorang memberi air kehidupan jika dirinya sendiri jauh dari sumbernya. Karena itu, tetaplah malaikat Tuhan melalui doa, penyembahan, dan firman. Saat hati mulai lelah, datanglah kepada Tuhan. Saat kasih mulai dingin, datanglah kepada Tuhan. Dan saat jiwa mulai kering, datanglah kepada Tuhan. Sebab Kristus adalah mata air yang tidak pernah habis. Orang yang jauh dari Tuhan akan mudah lelah mengasihi, tetapi orang yang tinggal dalam kasih Kristus akan selalu memiliki kekuatan yang memberi, sekalipun dunia di sekelilingnya sedang kering. Dan ketika hidup terus melekat kepada Tuhan, kehadiran kita akan menjadi jawaban bagi jiwa-jiwa yang haus di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah sumber air kehidupan yang tidak pernah habis-habisnya. Saat hati kami lelah dan kering, Engkau datang memulihkan kami. Ajarlah kami bukan hanya menerima kasih-Mu saja ya Tuhan, tetapi juga membagikan kasih itu kepada sesama. Jadikan hidup kami saluran penghiburan bagi yang terluka ya Tuhan. Saluran bagi damai bagi yang gelisah. Dan saluran pengharapan bagi yang hampir menyerah. Dan biarlah melalui perkataan, perhatian, dan tindakan kami, banyak orang merasakan kasih yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, jangan takut menjadi saluran kasih Tuhan, sekalipun terasa kecil di mata manusia. Sebab setetes air dari hati yang dipenuhi Kristus dapat menyegarkan jiwa yang hampir mati. Kiranya damai dan kasih Tuhan memenuhi hati kita,
dan marilah kita terus mengingat bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.